semuanya, Assalamualaikum. Hello April 채널에 환영합니다. 예이. 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 여러분, 오늘은 제가 여러분들에게 어떻게 한국어를 배우는지, 어떻게 한국어를 혼자서 공부하는 법을 알려드리고 싶습니다. 네, 여러분, 이 비디오가 여러분들에게 도움이 되길 바랍니다. 끝까지 봐주시면 부탁드립니다. 감사합니다. Nah, kita lanjut lagi pakai bahasa Indonesia aja ya. Jadi, aku juga masih belajar bahasa Korea. Karena kalau teman-teman ikutin video aku dari pertama, tujuan aku belajar bahasa Korea karena aku juga ingin mendapat beasiswa dari GKS. Nah, aku ini belajar bahasa Korea sebenarnya udah lama. Tapi karena belajarnya sendiri masih banyak banget kekurangan. Nah, aku pengen sharing ke teman-teman semua bahwa kalau belajar bahasa Korea bisa kok sendiri. Tips yang pertama adalah teman-teman wajib banget bisa baca Hangul. Karena bahasa Korea menggunakan Hangul dong tentunya. Nah, aku dulu belajar dari website yang namanya solina.com. Jadi teman-teman nanti semua information mengenai linknya aku simpan di description box ya. Dari Solina ini aku belajar Hangul dan bagaimana cara pronounce-nya. Website ini gratis dan teman-teman bisa akses kapan aja. Dan di sana juga lengkap banget serta jelas banget penjelasannya. Aku belajar Hangul dari pembacaan hurufnya satu persatu sampai cara bagaimana menggabungkan huruf per huruf menjadi suatu kata. Lanjut. Tips yang kedua adalah setelah teman-teman bisa menggabungkan huruf per huruf menjadi suatu kata dan bisa membaca satu kata Hangul dalam Hangul, teman-teman harus melancarkan untuk bisa membaca Hangul ini sampai selancar mungkin. Nah, cara yang aku pakai yaitu aku merubah kata-kata dalam bahasa Indonesia menjadi Hangul. Contohnya, aku cantik, aku rubah ke Hangulnya aku cantik. Jadi seperti ini. Selain itu, untuk melancarkan aku supaya bisa membaca Hangul dengan baik, aku baca semua yang ada ditulis pakai Hangul, entah itu di kereta, di merek baju, dan yang paling sering sih dari postingan idol-idol. Nah, walaupun aku nggak ngerti dia ngomong apa, aku cuma baca si Hangulnya itu sampai lancar banget nih baca Hangulnya, seperti itu. Lanjut ke tips yang ketiga. Setelah teman-teman bisa baca tulis Hangul dengan lancar, teman-teman bisa beralih untuk mempelajari kosakata dalam bahasa Korea atau biasa disebut OWI. Nah, kalau aku belajarnya juga dari website yang sama. Di sini aku belajar dari yang mudah-mudah dulu, yaitu kata-kata yang common atau yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, nama-nama hewan, nama-nama buah, nama-nama sayur, kemudian anggota tubuh, dan benda-benda di sekitar. Selanjutnya, tips yang keempat, teman-teman bisa mempelajari grammar. Kalau teman-teman di bahasa Inggris sudah pasti tahu dong, ada grammar juga ada kosakata juga, sama aja nih kayak bahasa Inggris. Nah, grammar atau dalam bahasa Korea disebut munbop, ini tuh ada banyak banget. Ada grammar yang untuk beginner level, ada yang intermediate, dan bahkan sampai advance. Sampai sekarang juga aku masih belajar si grammar ini, karena kalau tujuan aku adalah tes topik, apalagi yang topik 2, itu grammarnya udah bener-bener berbeda dari yang topik 1, seperti itu. Jadi, untuk belajar munbop ini, teman-teman bisa disesuaikan dengan level pembelajaran teman-teman dulu ya. Lanjut ke tips yang kelima. Tips yang kelima ini sekarang udah banyak banget website pembelajaran bahasa Korea. Baik dari YouTube channel atau dari sosial media lainnya. Jadi teman-teman bisa pilih website dan media pembelajaran apapun yang teman-teman sukai untuk melancarkan kita dalam berbahasa Korea, seperti itu. Nah, kalau aku sendiri ada satu media pembelajaran yang selalu aku gunakan, sampai sekarang juga aku masih gunakan, yaitu ttmic.com atau Talk to Me in Korean. Nah, di sini tuh lengkap banget. Mereka punya website pembelajaran, kemudian mereka juga jual buku untuk belajar bahasa Korea, dan mereka juga punya YouTube channel, dan di sana ada pengajar-pengajar yang luar biasa, menjelaskannya sangat baik, dan teman-teman pasti bisa paham. Jadi selain bisa belajar bahasa Korea, kita juga bisa belajar bahasa Inggris dari website ini. Nah, website ini berbahasa Inggris teman-teman. Jadi kalau solina.com tadi, website lokal dari Indonesia, kalau
Talk to Me in Korean ini dia berbahasa Inggris. Nah, website ini juga bisa diakses secara gratis loh teman-teman. Kalau berbayar mungkin banyak fitur-fitur yang bisa kalian akses dengan lebih baik. Namun secara gratis juga website ini menyediakan banyak banget media pembelajaran yang seru-seru dan sangat bermanfaat. Jadi teman-teman bisa nih langsung diakses websitenya. 치트믹 선생님들 안녕하세요. 네, 저는 여기서 공부하는 것을 너무 좋아하고요. 네, 웹사이트와 유튜브 채널에 학습 컨텐츠를 정말 재밌더라고요. 네, 썬클라우드에서나 스포티파이에 듣기 수업도 있어요. 제 같은 경우는 제가 웹사이트 학습센터를 이용하여 공부해요. 네, 만약에 여러분들 여기서 공부하고 싶다면 이 웹사이트에서 레벨 테스트를 먼저 하고 다음에 레슨 추천해 줄 것입니다. Nah, lanjut lagi teman-teman, kalau misalnya udah tahu video aku yang sebelumnya, pasti udah tahu dong mengenai topik tes. Nah, untuk teman-teman yang penasaran gimana sih soal-soal di topik tes itu, susah nggak sih? Teman-teman bisa akses di studytopic.go.kr. Di sini teman-teman bisa latihan dari mock test atau simulasi dari soal-soal tes topik tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau teman-teman udah mengerjakan simulasi tesnya, nilainya bisa langsung ketahuan setelah teman-teman mengerjakan tes tersebut, seperti itu. Nah, sekian dulu informasi pembelajaran bahasa Korea yang bisa aku sharing ke teman-teman hari ini. Semoga konten-konten selanjutnya bisa lebih menarik lagi, terutama banyak banget yang aku mau share ke teman-teman supaya kita bisa belajar bahasa Korea bersama-sama. Terima kasih udah menonton sampai akhir. 안녕하세요. 다dah semuanya. 감사합니다.